Saran saya kalau teman-teman sudah punya kebun karet ya dibiarkan seperti itu walaupun harganya murah. Dibiarkan kebun karet saja. Nanti kalau teman-teman ada lahan untuk nanam singkong baru nanam singkong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel Tani Ternak Official. Oke teman-teman, mudah-mudahan sahabat tani, sahabat ternak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di perkebunan karet teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, itu semua latek mangkok terisi latek semuanya ya, terisi getah sudah penuh semua. Jadi jenis karet ini sekarang ini lagi ini teman-teman, lagi booming ya istilahnya. Ini namanya jenis karet BBM. Jadi insya Allah untuk video kedepannya saya akan membuat ini bibit unggul dari jenis karet ini. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas tentang usaha budidaya karet dengan budidaya singkong ya. Jadi kita akan bahas jadi perbandingannya kita bisa lihat nanti. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Untuk membahas perbandingannya, untung mana sih usaha budidaya karet atau usaha budidaya singkong? Jadi sebenarnya keduanya sama-sama untung. Kalau ada lahan karet terus ada lahan untuk tanam singkong gitu ya. Jadi setiap tanaman itu memiliki kelebihannya masing-masing dan kekurangannya. Jadi yang pertama kita bahas kalau karet itu ya, karet itu harus dikerjakan ya, untuk nyadapnya itu tiap hari gitu. Jadi kalau tanam singkong, kalau setelah pemupukan ya, pemupukan sudah semprot, lahannya bersih, jadi sudah selesai gitu. Jadi untuk tanaman singkong kemarin kita sudah bahas berapa sih keuntungannya. Jadi keuntungannya itu menyesuaikan harga dan dapatnya itu berapa ton gitu. Jadi misalkan ya teman-teman dapat 20 ton, bersihnya itu kemarin kita bahas di video sebelumnya adalah 15 ton karena ada potongan dari pabrik 25% gitu. Jadi 15 ton itu kalau harganya 2000 ya 30 juta kotor itu. Masih ada biaya pengeluaran untuk mobil, terus kuli ya, kuli terus konsumsi. Jadi semuanya kemarin kita bahas itu semuanya habisnya ya, dari modal awal, pajak, obatnya. Jadi sama mobil kuli itu hampir 10 juta habisnya. Jadi misalkan itu 30 juta ya, dipotong lagi 10 juta, itu kemarin malah sampai tinggal sisa 19 juta teman-teman. Jadi keuntungannya ya, kelebihannya singkong itu pengerjaannya hanya tanam, pupuk, semprot, pupuk lagi sudah beres, kita tinggal santai nunggu saja itu. Jadi itu tadi ya kalau singkong ya, kalau singkong kalau dapat 20 ton kotornya itu 30 juta kalau harga 2000, kalau 1500 ya dikalikan saja teman-teman. Jadi untuk pengeluarannya, biaya pengeluaran itu tadi pendapatan kotor 30, terus kalau harga 2000 tapi ya, terus modalnya hampir 10 juta itu. Pengeluaran tanam sama pengeluaran panen gitu, hampir 10 juta. Jadi ya sisanya itu tinggal 19 atau 20 juta itu. Tapi kalau harganya nggak sampai 2000, 1500 atau 1200 ya, ya dikalikan saja. Jadi ya seperti itulah, hitung-hitungannya seperti itu. Oke, kemudian untuk karet teman-teman ya. Jadi kalau untuk karet ini ya sama, menyesuaikan pendapatan terus harga. Jadi seperti sekarang ini kalau di tempat saya harganya 6.000. Jadi kalau dapat 3 kintal sebulan, 1 bulan ya, dapat 3 kintal berarti dapat duitnya cuma 1.800.000 kotor teman-teman ya. Perbandingannya seperti itu. Kalau setahun berapa ya, cuma mungkin 20-an juta kotornya ya, kotor itu tadi ya. Tapi kalau harga sampai 10 sampai 15 bahkan 20 itu ya bisa dihitung sudah lumayan petani karet itu kan. Tetapi ya saat ini ya seperti itu. Kemudian kalau perbandingannya tadi ya, kalau singkong berapa tadi, mungkin 19 juta lah kalau harga 2000, kalau 1500 paling 15 juta gitu ya.
Jadi perbandingannya itu tadi. Tapi kalau harga karet tinggi ya lumayan petani karet itu lebih unggul karet gitu ya, walaupun pengerjaannya tiap hari. Jadi saran saya kalau teman-teman sudah punya kebun karet ya dibiarkan seperti itu, walaupun harganya murah, dibiarkan kebun karet saja. Nanti kalau teman-teman ada lahan untuk nanam singkong, baru nanam singkong gitu ya. Jadi perbandingannya ya sama-sama untung gitu. Singkong 19 juta per tahun per hektar kalau itu harganya 2000, kalau 1500 paling ya sekitar 15-an juta itu per tahun. Kalau karet 1,8 juta per bulan, berarti setahunnya hampir 20 juta kotor. Kerjanya tiap hari. Singkong cuma 1 kali perawatan itu tadi, tinggal nunggu gitu. Jadi itu tadi perbandingannya teman-teman ya. Perbandingan itu tadi perbandingan antara usaha budidaya karet dan singkong. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.